Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Rizky Padilla. NIM saya 22416261201295. Saya akan mempresentasikan studi kelayakan bisnis penggilingan padi Almas. Beras merupakan makanan pokok bagi sebagian besar penduduk di banyak negara, termasuk Indonesia. Permintaan akan beras terus meningkat seiring pertumbuhan populasi dan perubahan pola konsumen masyarakat. Melanjutkan bisnis pabrik beras di era modern adalah tantangan sekaligus peluang besar bagi para pelaku industri. Oleh karena itu, pengembangan bisnis di sektor ini sangat penting untuk memastikan ketersediaan dan keberlanjutan pasokan. Pabrik beras tidak hanya berperan dalam memenuhi kebutuhan pangan, tetapi juga berkontribusi dan perekonomian lokal dan nasional. Dalam konteks ini, memahami dinamika pasar, tren konsumen, dan inovasi teknologi yang dapat dipengaruhi keberlanjutan serta pertumbuhan bisnis sangatlah penting di era digital saat ini. Pabrik beras menghadapi transformasi signifikan yang dipengaruhi oleh kemajuan teknologi dan inovasi. Dengan meningkatnya kebutuhan akan efisiensi dan kualitas dalam industri pasokan beras, digitalisasi menjadi kunci untuk mengoptimalkan setiap tahapan proses produksi, mulai dari penerimaan gabah hingga pengemasan beras. Namun, pencatatan untuk pembelian padi dan penjualan beras masih dilakukan secara manual, seperti mencatat di buku harian pemilik. Hal ini menyulitkan pemilik dalam meninjau persediaan stok. Mengandalkan buku seharian sebagai alat pencatatan dan pengapsiran dianggap kurang efisien karena buku mudah rusak atau hilang. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem seperti Google Spreadsheet sebagai database untuk mempermudah pencatatan dan pengapsiran. Sistem ini juga dapat membantu dalam melihat perkembangan pengendalian persediaan bahan baku melalui grafik yang lebih tepat dan cepat, serta meningkatkan efektivitas dalam pengambilan keputusan. Identitas perusahaan. Nama perusahaan Almas, merek dagang beras super, jenis usaha industri penggilingan padi, kegiatan usaha memproduksi dan menjual beras, alamat Pabuaran, Subang, Jawa Barat, pemilik Alpariji, nomor telepon 0812 2032 2570, emailnya almas2203@gmail.com. Berikutnya ada logo perusahaan. Keterangan logonya, bentuk utama adalah lingkaran, warna dasarnya hitam, dan di pinggirnya itu ada padi. Visi kami adalah menjadi produsen beras terkemuka yang menyediakan produk berkualitas tinggi dan berkelanjutan. Misi kami menciptakan kualitas terbaik melalui keberlanjutan dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan kami menjelaskan dan menganalisis kebutuhan legal bisnis untuk pabrik beras Almas, menjelaskan dan menganalisis dukungan peluang pasar dan pemasaran, menjelaskan dan menganalisis keuntungan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan bisnis, menjelaskan dan menganalisis dukungan teknis dan teknologi, menjelaskan dan menganalisis dukungan finansial. Struktur organisasi. Pemilik perusahaan adalah Bapak Rafael Strak, pemasaran adalah Bapak El Kelmer, produksi ada Asep, Jamal, dan Rusdi, dan driver ada Justin. Uraian kerja job desk. Pemilik mengawasi seluruh operasional pabrik beras, mengelola sumber daya manusia, mesin, dan bahan baku, memastikan produksi berjalan sesuai dengan standar kualitas dan waktu, menerapkan dan memonitor sistem manajemen mutu. Pemasaran membangun dan memelihara hubungan yang baik dengan pelanggan dan distributor, mengelola sumber daya manusia, mesin, dan bahan baku, membuat iklan menggunakan media sosial seperti WhatsApp dan Facebook, bekerja sama dengan distributor dan pengecer untuk mengoptimalkan penempatan produk. Driver mengoperasikan kendaraan untuk mengangkut gabah beras produksi lainnya ke lokasi yang ditentukan seperti pabrik, distributor, atau pelanggan. Dan yang terakhir ada produksi, penerimaan dan penyimpanan gabah. Menerima gabah dari petani atau pemasok, memeriksa kualitas gabah, kelembapan, kebersihan, dan kesehatan, menyiapkan gabah dalam kondisi yang tepat untuk mencegah kerusakan, pengeringan, mengatur dan memantau proses pengeringan gabah untuk mencapai tingkat kelembapan yang optimal. Pengeringan menggunakan metode alami.
penggilingan, mengoperasikan mesin penggilingan untuk mengelola gabah menjadi beras, memastikan penggilingan dilakukan secara efisien dan menghasilkan beras dengan kualitas baik. Pemisahan dan penyaringan. Pemisahan beras di kualitas padi dan kotoran lainnya menggunakan alat penyaringan untuk memastikan beras bersih dan setiap yang dikemas. Pengemasan beras dalam kemasan yang sesuai, kantong, karung, dan lain-lainnya. Analisis potensi pasar. Rata-rata per hari ada 4.783 dibagi 7 hari, jumlah pelanggan potensial 50% sama dengan 50% dibagi 683 sama dengan 341 orang. Jumlah pesaing. 3 pesaing sudah mengambil kisaran 50%. Tersisa ada 50% calon pelanggan. Diperkirakan perusahaan dapat meraih 70%-nya. Berarti jumlah pelanggan tersedia adalah 70% calon pelanggan. Pelanggan yang sudah dilayani 50% kali 341 sama dengan 170 orang. Pelanggan yang belum terlayani 50% dikali 341 sama dengan 170 orang. Perkiraan jumlah pelanggan sisa yang dapat dilayani kisaran 70%, maka 70% dibagi 170 orang sama dengan 199 orang per hari. Jadi, calon pelanggan saat ini kisaran 199 orang. Jika setiap calon pelanggan belanja 12% per hari, 12.000 per hari, maka pendapatan 12.000 dibagi 199 orang sama dengan 2.388.000 per hari. Segmen pasar yang dipilih. Rata-rata per hari 28.000 dibagi 7 hari sama dengan 4.000 konsumen per hari. Jumlah pelanggan potensial 50%, 50% dikali 4.000 konsumen. Jumlah pesaing, 2 pesaing sudah mengambil kisaran 50%, tersisa ada 50% calon pelanggan. Diperkirakan perusahaan dapat meraih 70%, berarti jumlah pelanggan tersedia ada 70% calon pelanggan. Pelanggan yang sudah dilayani 50% dikali 2.000 sama dengan 1.000 konsumen. Perkiraan jumlah pelanggan sisa yang dapat dilayani kisaran 70%, maka 70% dikali 1.000 sama dengan 700 konsumen per hari. Jadi, calon pelanggan saat ini kisaran 700 orang. Jika setiap calon pelanggan belanja 12.000 per hari, maka peluang pendapatan 8.400.000 per hari. Berikut adalah tabel penerapan PESTEL dalam studi kelayakan bisnis. Yang pertama ada politik. Kebijakan pemerintah terkait pertanian seperti subsidi pajak dan regulasi perdagangan dapat mempengaruhi biaya dan keuntungan petani. Misalnya, kebijakan mendukung pertanian organik dapat meningkatkan permintaan untuk produksi tersebut. Contoh implementasi PESTEL di bidang pertanian. Stabilitas politik. Suatu negara sangat penting bagi keberlangsungan usaha pertanian. Ketidakstabilan seperti protes atau konflik dapat mengganggu petani pasokan dan distribusi produk pertanian, serta mempengaruhi investasi di bidang sektor ini. Yang kedua, ekonomi. Kondisi ekonomi seperti inflasi, suku bunga, dan daya beli masyarakat sangat berpengaruh terhadap harga komoditas pertanian. Misalnya, peningkatan biaya produksi akibat inflasi dapat mempengaruhi margin keuntungan petani. Pemerintah sering memberikan subsidi kepada petani untuk mendukung produksi pangan. Subsidi ini dapat mempengaruhi biaya produksi dan meningkatkan pendapatan petani sehingga mendorong mereka untuk meningkatkan produksi. Yang ketiga ada sosial. Pertumbuhan dalam preferensi konsumen seperti meningkatnya permintaan untuk makanan sehat atau organik dapat mempengaruhi jenis tanaman yang ditanam. Selain itu, demografi dan gaya hidup masyarakat juga menentukan pola konsumen produk pertanian. Contohnya, kebijakan pemerintah mengenai tarif dan hambatan perdagangan dapat mempengaruhi kemampuan petani untuk mengekspor produk mereka, misalnya tarif tinggi pada produk impor dan melindungi petani lokal dari kompetisi asing, tetapi juga dapat meningkatkan harga bagi konsumen.
Yang keempat ada teknologi. Inovasi dan teknologi pertanian seperti menggunakan drone atau pemantauan tanaman atau sistem irigasi pintar dapat meningkatkan efisiensi dan hasil panen. Teknologi juga memungkinkan petani untuk mengakses informasi pasar secara real time. Contohnya, teknologi irigasi cerdas seperti sistem irigasi tetes membantu petani menghemat air dengan mengalirkan air secara perlahan-lahan ke tanaman. Sistem ini dirancang untuk mengoptimalkan penggunaan air dan meningkatkan produktivitas petani. Menggunakan sensor untuk memantau kelembaban tanah juga merupakan bagian dari inovasi ini, memungkinkan penyaringan yang lebih efisien. Yang kelima ada lingkungan. Isu-isu lingkungan seperti perubahan iklim dan keberlanjutan sumber daya alam sangat penting dalam pertanian. Cuaca ekstrim dan perubahan pola curah hujan dapat mempengaruhi hasil panen secara signifikan. Pemerintah seringkali memberlakukan regulasi untuk melindungi lingkungan yang berdampak pada praktik pertanian. Misalnya, undang-undang yang membatasi penggangguan pestisida tertentu yang mendorong praktik pertanian berkelanjutan dapat mempengaruhi metode produksi pertanian. Yang keenam adalah hukum. Regulasi terkait keselamatan pangan, hak kekayaan intelektual yang benih, dan perlindungan lingkungan mempengaruhi praktik pertanian. Misalnya, undang-undang tentang pestisida dapat membatasi penggunaan bahan kimia tertentu yang berdampak pada hasil panen. Kebijakan pemerintah mengenai impor dan ekspor produk pertanian dapat mengaruhi akses pasar bagi petani. Misalnya, tarif atau kuota pada produk impor dapat melindungi petani lokal, tetapi juga dapat membatasi akses mereka ke pasar internasional. Tabel berikutnya adalah analisis pastel kuantitatif. Politik 20%, skornya 4, nilainya 0,60. Faktor politik dapat diberi skor berdasarkan seberapa besar pengaruh kebijakan pemerintah terhadap sektor pertanian. Misalnya, jika kebijakan subsidi pertanian sangat mendukung petani. Ekonomi 15%, skornya 3, nilainya 0,45. Sektor untuk faktor ekonomi mencerminkan kondisi ekonomi yang mempengaruhi daya beli konsumen dan biaya produksi. Jika inflasi tinggi dan harga komoditas tidak stabil. Sosial 25%, skor 2, nilai 0,50. Faktor sosial berhubungan dengan perubahan demografi dan preferensi konsumen. Jika ada tren positif menunjukkan konsumsi produksi organik. Teknologi 20%, skornya 3, nilainya 0,60. Sektor untuk faktor teknologi mencerminkan adopsi inovasi baru dalam pertanian. Jika petani menggunakan teknologi canggih seperti drone atau sistem irigasi pintar. Lingkungan 20%, skor 4, nilai 0,40. Sektor untuk faktor lingkungan mencerminkan dampak perubahan iklim dan keberlanjutan praktis pertanian. Jika praktik pertanian keberlanjutan diterapkan dan ada dukungan untuk konservasi sumber daya alam. Hukum 10%, skor 2, nilai 0,20. Faktor hukum mencakup regulasi yang mempengaruhi praktik pertanian. Jika undang-undang perlindungan lahan akan keselamatan pangan diterapkan dengan baik dan mendukung petani. Selanjutnya adalah pemilihan lokasi. Tabel yang pertama adalah penilaian lokasi. Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa lokasi paling tepat untuk proyek ini adalah Pabuaran, karena lokasi tersebut memiliki nilai tertinggi yaitu 140 dari total 150, jika dibandingkan dengan Ciasem dan Jalan Cagak yang masing-masing memiliki nilai 130 dan 120. Dan tabel kedua adalah berdasarkan biaya. Dapat disimpulkan bahwa lokasi yang paling tepat untuk proyek ini adalah Pabuaran, karena lokasi tersebut memiliki total biaya terendah sebesar 1.052.000. Jika dibandingkan dengan Ciasem dan Jalan Cagak, yang masing-masing memiliki total biaya 950 juta dan 695 juta. Yang ketiga adalah berdasarkan ekonomi. Dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil perhitungan dan perbandingan dalam analisis ekonomi,
Lokal yang dipilih untuk mendirikan proyek usaha adalah peboran karena memiliki total biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan lokasi lainnya. Di sini ada tata letak perusahaan kami. Yang berwarna biru muda itu tempat penyimpanan dedak dan warna ungu itu tempat pembuangan. Dan yang warna merah muda ada tempat produksi, warna hijau ada tempat istirahat, warna abu tua tempat penyemburan padi, dan warna abu muda ada tempat parkir mobil. Selanjutnya ada peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan. Tabel yang pertama itu adalah peralatan. Peralatan yang pertama ada kombinasikan pembersih 1 set harganya 6 juta, destoner 1 set harganya 15 juta, karet solar hacker 1 set harganya 20 juta, mesin pemecah kulit 1 set 25 juta, mesin penyoson 2 set 30 juta, ridge polisher 2 set 25 juta, ridge grader 1 unit 5.500.000, penyetor warna 1 unit 30 juta, mesin pengepakan 1 unit 10 juta, lip bucket 10 set 2.500.000, pipa aliran dan ban asisten 1 set 3 juta, sistem kontrol listrik 1 set 5 juta. Jadi jumlahnya adalah 177 juta. Dan tabel kedua ada bahan baku. Bahan baku yang pertama ada padi, yang kedua ada air, yang ketiga ada solar, yang keempat ada karung, dan yang terakhir adalah kantong plastik. Berikut adalah Polkart Almas. Yang pertama adalah pembelian bahan baku, lanjut proses pengeringan, lalu proses pembuatan beras, lalu proses pengayakan, lalu proses pemisahan padi, selanjutnya proses pengemasan, lalu barang jadi. Berikut adalah aspek finansial. Selanjutnya ada investasi. Almas berinvestasi dari mesin, bangunan, lahan, perlengkapan. Total investasi adalah 2.200.700.000. Selanjutnya ada tabel modal kerja. Yang pertama ada biaya bahan baku. Subtotal bahan baku ada 580 juta. Selanjutnya ada subtotal tenaga kerja ada 432 juta. Selanjutnya ada subtotal overhead ada 30 juta. Selanjutnya ada total cadangan modal kerja ada 10 juta. Selanjutnya ada biaya prainvestasi 1 juta, biaya investasi 2.200.700.000. Dan selanjutnya ada biaya operasional, ada bahan baku 580 juta, ada biaya operasi 462 juta, dan biaya lain-lainnya 10 juta. Jadi total biaya operasional adalah 3.253.700.000. Dan modal sendiri sama kayak total biaya operasional, yaitu 3.253.700.000. Modal minjam 0, modal dasar 3.500.000.000, modal ditetapkan 3.253.700.000, modal disetor 3.253.700.000. Berikut adalah cash flow cost of capital. Di tabel yang pertama ada laba rugi. Pendapatannya ada 3.024 juta. Total biayanya 1.052 juta dan penyusutannya ada 650 juta. Laba sebelum pajak adalah 1.702 juta. Lalu laba setelah pajak adalah 661 juta. Penyusutannya adalah 650 juta. Jadi aliran kas masuk bersih adalah 1.311 juta. Dan tabel selanjutnya ada cash flow. Di add adalah 3.450 juta dan di broadcast-nya adalah 6.655 juta. Jadi VV of broadcast adalah 3.968.950.000.
Berikutnya ada analisis kelayakan. Yang pertama ada break-even point, BEP dalam unit, total biaya dibagi harga per unit. Total biaya ada 1.052 juta dibagi 12.000 sama dengan 87.666 unit. Usaha kami mencapai BEP pada penjualan produk ke 87.066 sehingga pada produk ke 90.000 mendapat keuntungan. BEP rupiah rumusnya total biaya dibagi unit. Total biaya 1.052 juta dibagi 87.666 sama dengan 12.000. Usaha kami mencapai BEP 12.000 sudah mendapat keuntungan. Dan selanjutnya ada tabel payback periode. Dari perhitungan tabel di atas maka dapat diartikan payback periode 2 tahun 6 bulan. Selanjutnya ada tabel average rate operator ARR. ARR kami adalah 47,2%, dibulatkan menjadi 47%. Selanjutnya ada tabel NPV. NPV kita ada 10.180.773.000. Dan selanjutnya ada tabel IRR. Totalnya ada 6.655 juta. Selanjutnya ada average rate operator ARR, perhitungan NPV dengan A1 DF persen. Total DF 27% adalah 3.424.602. Investasinya ada 3.253.700. NPV-nya ada 170 juta. NPV positif. Selanjutnya ada perhitungan NPV dengan A1DF 32%. Total DF 27%. 3.109.916.000. Investasinya adalah 3.424.602.000. NPV-nya adalah 314.686.000. NPV negatif. Selanjutnya ada perhitungan NPV dengan 2. Jumlah NPV adalah cicilan 1 dan cicilan 2 adalah min 73.241. Selanjutnya ada IRR. Jumlah interpolasi adalah 244.143.000 dan VVIVI 170.902.000. Dan tabel selanjutnya ada probabilitas indeks PI. Jumlah PI adalah 4 lebih besar daripada 1. Kesimpulannya adalah Almas telah berhasil memenuhi semua persyaratan hukum di Indonesia, termasuk izin usaha dan kepatuhan terhadap regulasi yang ada. Dengan potensi pasar yang besar dan strategis pemasaran yang efektif, Almas mampu menjaga masyarakat umum. Analisis PESTEL memberikan wawasan tentang faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi bisnis, sementara pemilihan lokasi dan teknologi yang tepat mendukung operasional yang efisien. Proyeksi keuangan yang positif menunjukkan bahwa Almas berada pada jalur yang baik untuk mencapai keberhasilan jangka panjang. Dengan landasan yang kuat ini, Almas siap untuk terus berkembang dan berkontribusi secara signifikan di pasar. Baik, terima kasih. Cukup sekian dari saya. Izin pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.